Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kandang KUB Jogja yang berada saat ini di Bantul, tepatnya di Dusun Sawahan, Patalan, Jetis, Bantul. Nama saya Pak Bambang Purnomo. Saat ini kami memelihara ayam KUB dari tahun 2013. Karena ayam KUB ini jenisnya ayam kampung ya Mas ya. Ayam kampung yang saat ini memang kebutuhan masyarakat begitu tinggi. Dari kami itu dari budidaya mulai dari indukan, terus telur, terus untuk DOC-nya kami juga ada mitra pembesaran, mitra indukan, juga kita masuk ke resto juga untuk pedagingnya di situ. Sebenarnya kalau budidaya KUB ini tidak mudah karena pakannya ayam ini kan hanya biji-bijian, ya. Ada jagung, ada bekatul, ada pakan pabrikan juga mestinya di situ. Bahkan nasi aking pun juga mau di situ. Cuma pencampuran pakan tentunya nutrisi dan proteinnya harus tercukupi semua di situ. Jadi kalau nutrisinya itu yang penting bisa diserap di tubuh ayam dan proteinnya tidak banyak terbuang di kotorannya di situ, Mas. Kuncinya cuma di situ. Yang jelas kalau budidaya itu kuncinya satu, dari vaksinnya harus lengkap juga di situ. Maksudnya lengkap ya runtutannya dari NDIB, Gumboro, ND Lasota, NDAI, ada Korisa, ada ILT, ada FOK, ada NDEDSIB untuk petelurnya di situ. Kalau untuk indukan itu per ekornya menghabiskan makan 100 gram per ekor dalam satu hari di situ. 1 sampai 1,2 idealnya di situ, karena untuk mendapat marginnya keuntungan dari penjualan telur, katakanlah kalau harga pakan itu 8.000 per kilo, kalau nanti kita rupiahkan 100 gram itu cuma 800 rupiah per harinya di situ. Jadi harga jual telur konsumsi pun peternak masih untung, katakanlah harga telur 1.800 atau 2.000 masih ada marginnya di situ. Kalau dari DOC sampai panen itu menghabiskan umur sekitar 70 sampai 80 hari sudah panen. Itu di bobotan 0,8 sampai 1,2. 1,2 itu pasar resto, Pak. Nah, untuk resto di situ. Waktu awal-awal dulu memang katakanlah ayam KUB nggak ada harganya dulu, Mas. Bener, sama Joper aja kalah dulu. Tapi sekarang sebaliknya seperti itu karena tekstur dagingnya memang ayam-ayam kampung di situ. Sering Pak dulu, wah sini ayam-ayam Joper kayak gitu. Tapi ini bener-bener ayam murni. Kita saat ini ya galurnya kita pertahankan galurnya murni dari Balitna, dari pemerintah karena lisensinya kan sudah ada. Iya, pekerjaan kita saat ini ya cuma di ayam aja. Jadi mulai telur, DOC, daging, panen, kirim ayam, kesehariannya cuma di ayam aja Mas, nggak ada yang lainnya. Kalau saat ini potensinya cukup bagus Mas. Dari habis lebaran sampai saat ini itu paling terendah harga di 40.000 per kilo. Iya, masih bertahan di 40.000, bahkan bisa naik lagi nanti kalau momen-momen hari-hari libur gitu. Cukup banyak juga permintaannya di situ. Jadi indenan kita sudah cukup banyak dari DOC sampai akhir Agustus itu sudah full semua. Nanti di bulan November juga kita ada pesanan untuk calon indukan hampir sekitar 800 sama 2.000 ekor gitu, untuk calon indukan. Kalau populasi kita itu per minggunya 2.500 kita cekin masuk DOC Mas di situ. Ya kalau kita laku ya kita jual kayak gitu. Kalau nggak laku ya kita besarkan sendiri, masuk kandang-kandang sendiri. Ya kandang kita bikin kemitraan juga, tapi khusus wilayah Jogja sekitarnya saja lah, belum berani keluar juga. Tapi kalau DOC-nya ya kita sampai keluar pulau, seluruh Indonesia kita sudah cakup semuanya. Kalau kita hitung ya Mas ya, dari HPP-nya satu ekor itu menghabiskan di antara biayanya HPP sampai panen itu di 33.000 sampai 35.000 per ekornya. Sampai usia 80 hari, 70 hari gitulah. Harga DOC saat ini kita jual di harga 700 per boxnya. Kita flat stabil harganya 700 per boxnya di situ. Ini kan KUB 2 yang Janaka yang keluaran terbaru yang kita pelihara. Galurnya murni betul, kita tidak pernah menyilangkan dengan apapun.
Kalau KUB 1 itu hanya produktivitas telurnya, Mas. Yang KUB 1 itu 160 butir sampai 180 per tahunnya. Kalau yang KUB 2 ini sudah 200 butir per tahun, bahkan lebih. Sudah naik grade-nya, performanya sudah naik telurnya di situ. Kalau penyakit, Mas, 1, kebersihan kandang, semprot kandang itu rutin. Seminggu sekali sampai 2 kali. Pakai Rodalon, pakai antisep itu bisa juga. Yang penting kandangnya bersih, jaga kebersihan, semprot kandang, jangan lupa vaksin ayamnya. Kuncinya itu 1 meter persegi itu isinya 12 itu. Untuk pembesaran pedaging 1 meter persegi kita isi 12, itu lebih nyaman, ayamnya lebih longgar. Kalau terlalu padat juga nanti pertumbuhannya juga lambat. Kendalanya kita cuma kekurangan produksi aja, Mas, kendalanya. Permintaan begitu tinggi, produksinya kita baru sedikit, sekitar 2.500-an lah per minggu di situ. Kalau untuk resto ya hampir tiap hari kita kirim, Mas. Sekitar 50-100 ekor per hari itu. 1, pencernaan dan pernafasan. Kuncinya itu. Kalau pernafasannya bagus, ayamnya pasti sehat. Kalau pencernaannya juga lancar, tentunya makan pasti juga lahap di situ, Mas. Kuncinya itu pernafasan, pencernaan itu harus dijaga betul. 1 ya kebersihan kandang, terus semprot kandang, vitamin, rempah-rempah atau jamuan nggak apa-apa, itu bagus, cukup bagus untuk ketahanan tubuh ya. Kayak jahe, kencur, bawang, ya itu bisa. Jadi teman-teman kalau mau mengembangkan, mau melihara, bisa. Dari galurnya murni itu sudah bagus. Kita telurkan, kita tetaskan, nanti beranak lagi, itu bisa. 1, persiapkan kandang dulu. Terutama kandang, kemudian pakan, itu yang paling utama. Kuncinya di situ. Kandang kalau belum siap ya jangan pelihara dulu, persiapkan kandang dulu, kemudian cari sumber pakannya di situ, baru nanti silahkan kalau mau mengembangkan dari kita bibitnya bisa untuk dijadikan indukan lagi di situ. Yang penting sirkulasi udara, Mas. Sirkulasi udaranya cukup bagus. Itu karena ayam ini kan butuh oksigen juga, butuh angin juga yang cukup sirkulasi udaranya di situ. Tadi kalau cuaca kayak dingin seperti ini ya kita tutup kandangnya seperti itu. Kalau pakan kita semua pabrikan, Pak. Iya. Karena volume pekerjaan kami itu tinggi, jadi untuk mau meracik pakan itu masih kewalahan di tenaganya di situ. Jadi kita pakai pakan pabrikan, yang mungkin ya kita beli jagung, kita campur sendiri. Jagung, bekatul, perbandingannya 1:2. Jagungnya 2, bekatulnya 2, konsentrat petelurnya 1. Cuma itu aja kita. Yang penting nanti ada mineralnya juga ditambah, atau hijau-hijauan, daun, gitu bisa. Kalau dari telur aja, untuk telur itu katakanlah menghabiskan pakan Rp800. Kalau telur konsumsi kita jual di 1.800, berarti kan kita udah ada marginnya 1.000 per butir itu di situ. Tinggal mengalihkan aja kita mau penghasilan kita mau berapa per minggunya di situ atau per harinya. Jadi ayam KUB ini bisa untuk penghasilan harian, mingguan, bulanan bisa. Pemuda yang ingin mengembangkan ayam KUB, profilnya cukup bagus. Silahkan nanti menghubungi di Facebook kami dari Bambang Purnomo. Nanti ada logonya di kandang KUB Jogja. Atau Google Map juga bisa di kandang KUB Jogja di situ. Kita juga ada TikTok juga sebetulnya untuk di kandang KUB juga. TikToknya kandang KUB juga namanya di situ. Nomor WhatsAppnya 081 328 67 2227. Silahkan monggo kalau mau menghubungi WhatsApp kami bisa. 24 jam kita menerima tamu. Jadi teman-teman kalau kesulitan mau budidaya bisa bermitra dengan kami, bisa WhatsApp ke nomor kami tadi. Nanti kita pandu untuk cara budidayanya, pemeliharaannya, bisa bermitra dengan kandang KUB Jogja nanti. Ayam ini sebenarnya kotor, tapi marginnya cukup lumayan, cukup bagus, cuannya cukup menjanjikan juga, karena saya sudah melakukan sendiri dari hari ke hari, cuma mainan tembelek ayam, bahkan kita sampai keluar pulau juga, sampai Kalimantan, Banjarmasin, ke Sumatera, Makassar.
ke Flores, kemarin ada orang Flores ke sini juga, itu bahkan aparat juga, seorang polisi dia pengen mengembangkan KUB juga di Flores kemarin, bawa dari sini naik kapal, yes. semangatnya anak-anak muda itu Mas di situ, pengen mengembangkan ayam KUB karena ayam KUB cukup bagus dari pedagingnya, telurnya cukup menjanjikan untuk usaha, tapi ya harus fokus, harus benar-benar telaten cara budidayanya. Kalau mereka nggak paham, monggo silakan. Kalau mau belajar, mau diskusi, mau kita dampingi pun juga bisa. Jadi teman-teman, buat seluruh teman-teman seluruh Indonesia, mari kita kembangkan ayam KUB, ayam lokal, dan ayo kita bangun, kita besarkan ayam KUB. Mudah-mudahan di tahun ini KUB bisa sukses, bisa berkembang di seluruh Indonesia. Merdeka petani, merdeka peternak, merdeka ayam KUB di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada.